Oke, halo teman-teman. Gue Eki Priagung, umur 25 tahun. Sekarang kerja sebagai copywriter sih. Ya kalau ada waktu luang gue stand up komedi sih. Gitu. Ya sebelumnya paling cuman jadi warga negara Indonesia biasa, kuliah sih gitu-gitu doang sih. Kayak gak ada yang spesial. Jadi stand up tuh juga baru juga kok. Gue besar di lingkungan yang mungkin kalau yang cowok-cowok tahu lah ya. Apa namanya, datang ke tempat yang ada katalognya gitu, terus tarif-tarif tertentu kalau asal dari mana, Uzbek agak mahal ya gitu-gitulah, tau sih. Orang-orang yang mungkin kalian orang tuanya pertama kali untuk memulai kerja dengan pakai baju, orang tua gue kalau pakai baju tanda pekerjaan udah beres. Udah tinggal terima bayaran, oh gajian nih gue nih, gitu. Ya gue bertumbuh di lingkungan itu sampai akhirnya gue bisa kuliah. Pertama kalinya gue merasakan dua babak dalam hidup gue. Oh gini ya moral di masyarakat ya gitu, yang pada umumnya gitu. Agak beda soalnya di tempat gue. Dulu nyokap gue dulu talent di situ. Gue manggil dia mama, tapi sekitarnya manggilnya mami ya. Jadi tau lah ya. Dulunya talent sekarang jadi agen gitu. Udah enggak sih sekarang. Dulunya dia gini, sekarang tinggal gini sih. Udah bener deh. Ya gue ngerasa nggak sesedih itu sih sebenarnya punya nyokap yang kerja di prostitusi, karena ya gue memaklumi karena itu pilihan terakhir dia lah pasti ya. Itu bukan, gue yakin, passion gitu yang kata orang, kejarlah passionmu gitu-gitu. Karena kalau orang yang kejar passion, gue yakin mau dibayar pakai respect ya. Nyokap gue nyari duit di situ sih. Dan bukan karena love language-nya physical touch. Jadi ya udahlah, love language nyokap gue pada saat itu ngasih makan anaknya biar tetap hidup. Di prostitusi itu sejak umur, jadi gue kan sempat dititipin ke nenek gue gitu. Tau lah yang kalau broken home gitu, rumah nenek adalah pilihan terakhir gitu untuk tinggal. Nah pada saat gue akhirnya balik ke gue dihidupin sama nyokap gue itu SMP. Oh gini ya ternyata kenyataannya emang bener kata orang-orang yang zaman dulu ngomong ke gue. Gue cuma dengar dari kabar-kabar kaleng doang kalau ortu lu kerjanya kayak gitu. Tapi apa ya, gue tetap ya udahlah nggak apa-apa, tinggalin aja, jalanin aja gitu. Banyak serunya juga kok gitu. Karena nyokap gue ternyata open minded jadinya. Karena gue punya kakak perempuan dan seumur umur nyokap gue nggak pernah teriak gitu kayak pada ibu pada umumnya gitu yang teriak anak perawan keluar malam-malam, nggak pernah. Karena di tempat gue perawan tuh pengangguran soalnya. Kaget banget, bahkan kayak gue beneran ini aib ya, gue tinggal di sini gitu. Kalau gue kan sekarang yang confess kenyataannya, gue bisa nerima, gue berdamai, gue udah open minded soal nyokap gue yang open BO. Kalau zaman dulu itu orang lain yang ngomong ke gue gitu, nyokap lu perek, aduh. Dan gue nggak bisa balas ya, nyokap lu PNS, nggak bisa gitu kan, pekerjaannya bener gitu, aduh. Kayak sempet ada di fase gue belum nerima pas gue dimarahin sama nyokap gue tuh, gue ngelawan gitu, gue anjir ini nyokap gue beneran. Sempet dia marahin gue karena gue berantem sama orang, terus dia bilang kamu tuh anak nakal. Lah mama juga wanita nakal, nggak sadar diri apa, tapi ya udahlah ini juga demi gue dan dia ngelakuin itu buat anak-anaknya, jadi ya udahlah, ya, terima aja gitu. Apalagi sekarang gue bisa ngeliat bisa menceritakan itu sebagai observan gitu, karena itu udah lewat masanya, nyokap gue juga berubah, kehidupannya juga jadi lebih baik lah, moralnya juga udah bener. Sekarang gue kalau pakai baju tanda pekerjaan baru dimulai. Tadi gue pakai baju dulu, oh sih gue kerja ya gitu. Pengen nyuruh dia berhenti, tapi mah berhentilah mah, udah habis durasinya gitu. Enggak. Tapi gue kayak gimana ya? Gue tuh gak yang loss of respect sih, nggak sampai sih. Cuman gue nyuruh dia berhenti secara perlahan aja gitu, secara lebih subtle gitu. Pertama level 1 tuh pada saat gue masih belum kuliah, gue cuma masih anak SMP. Ya udah gue dengan ikut masjid gitu-gitu untuk menunjukkan perbedaan gue sama nyokap gue. Pulang rumah baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Siapa tahu taubat kan gitu.
Gue pertama kali merasakan agree to disagree sama kehidupan tuh ya di situ. Nyokap gue kayak gimana, gue kayak gimana. Gue pasangin rumah gue ayat kursi gitu. Bener. Pas gue udah kuliah, gue dapat beasiswa, gue bisa kerja. Nah dari situ gue mungkin baru punya power untuk bilang, kalau lu mau berhenti, gue bisa gantiin lu sekarang. Gue rasa ternyata huruf T sama S tuh kan deket banget ya. O, P, Q, R, S, T. ST itu deket banget, cuman satu langkah dari S ke T. Tapi buat gue tuh progres yang sangat jauh. Karena dari nyokap gue pekerja seks komersil, jadi gue yang jadi pekerja teks komersil. Itu kayak, anjir gue bisa yang ngidupin ini tanpa perlu bikin nyokap gue harus kayak gitu lagi, mengkomoditaskan dirinya. Jadi gue tetap sayang sama nyokap gue karena dia single mom pada saat itu. Terus dia juga yang hebatnya tuh gue tuh belajar kata tidak menyerah dan tidak trust isu sama diri sendiri, membangun kepercayaan ke diri sendiri tuh di nyokap gue. Karena orang yang sepercaya diri apa yang bisa nikah 6 kali ya? 6 kali kan itu berarti ada gagalnya, ada cerainya ya. Tapi dia tetap berani untuk nikah gitu. Nah di salah satu fase hidup dia pas dia kosong di suami yang kedua, terus habis itu dia sendirian di single mom. Nah di situ dia sempat jadi kerja talent di prostitusi. Pada saat dia single mom tuh adalah fase dia terlama dalam hidup dia dan ngidupin gue. Kayak gue sangat salut sama dia sih, sayang gue sama dia. Agak bingung buat gue, soalnya gue beragama muslim, dan di muslim tuh untuk diutamakan ibumu, sedangkan gue punya banyak ayahmu. Sampai 6 kali nih gue bisa bilang kayak gitu. Gak ada yang gimana banget ya. Gue cuma merasa, ya udah, gue ternyata bisa sayang sama orang yang bukan bener-bener kandung buat gue, bukan ayah kandung. Cuman yang unik aja sih, gue jadi punya banyak cerita unik aja. Kayak gue pernah dikenalkan seorang bapak tuh, tiba-tiba ada bapak baru nih. Itu hari raya Idul Fitri gitu. Orang lebaran dapat baju baru, gue dapat ayah baru gitu. Lalu langsung sungkeman sama orang yang lo gak kenal, gimana sih? Ini ayah kamu. Hah, sumpah ini lebaran ayah baru gitu. Terus gue harus sungkeman. Ya minta maaf atas saya tidak tahu Anda siapa gitu. Gue bingung gitu, anjing gue harus bisa sungkeman sama orang ini gitu. Ada juga bokap gue yang orang Jepang. Gue punya bokap orang Jepang, anjir. Bokap gue aja udah skala internasional, men. Gue pertama kali punya motivasi besar untuk belajar kuliah setinggi-tingginya tuh sama beliau. Pada saat itu gue jadi kembali menghidupkan mimpi gue, walaupun gue di situ masih tinggal di lingkungan yang miskin. Anjir, gue dulu pernah bercita-cita pengen jadi seorang yang hidup dari kreatif dan kuliah di kampus terbaik pada saat itu gue mikirnya di ITB gitu. Yang nyemangatin gue tuh ya bokap gue orang Jepang ini, karena dia emang kuliah setinggi-tingginya dengan keterbatasan fisik. Bokap gue yang orang Jepang ini, dia tuh salah satu orang yang kena dampak radiasi dari Hiroshima bom. Jadi kalau dia mau pup, dia tuh harus ada pipa gitu yang bokap gue cyborg, anjir, gila. Kayak ada pipanya gitu buat dituang. Wow, gila. Dan dengan keterbatasan fisik itu, dia bisa jadi ahli hidrolik ternama di Jepang dan di Indonesia. Bokap gue pada saat itu nggak cuma punya nyokap gue sebagai istrinya sih, dia punya istri di Malaysia, di Jepang. Jadi nyokap gue kontingen buat Indonesia gitu. Itu satu-satunya suami nyokap gue yang beresnya karena dia meninggal. Bokap kedua ya biasa aja, bokap yang pertama itu bokap kandung gue. Itu juga unik karena bokap gue gay. Jadi bokap gue sebelum menikah sama nyokap gue sebenarnya dia gay. Terus pas dia nikah sama nyokap gue, tau gak sih orang-orang yang kalau nikah cuman karena tekanan sosial gitu, kamu kapan nikah gitu. Ya udah, aduh di Indonesia gue nggak bisa ngaku. Udah, nyokap gue kayak kedok aja, tau gak sih lo, kayak orang kalau habis bikin blunder pakai jilbab gitu. Dan nyokap gue adalah kedok buat nutupin seksualitas dia. Ya dan gue nggak masalah sih sebenarnya, cuman karena dia tinggal dan hidup di tempat yang kurang tepat buat dia gitu. Hidupnya bokap gue tuh kayak extreme sport gitu. Di mana-mana banyak yang kepung gitu, banyak rintangannya, banyak obstacle-nya. Dan pilihannya mungkin biar lebih mudah punya anak dan beristri. Perceraian pertamanya nyokap gue itu adalah perceraian untuk membiarkan orang jadi dirinya sendiri.
Cuman gue baru tahu bokap gue gitu juga bukan pas gue kecil gitu, pas gue baru-baru umur 19 tahun, berarti sekitar 6 tahun yang lalu gue baru tahu. Kenyataannya, cuman desas-desusnya gue tahu sejak 2000 pas gue kuliah, kayak ayah kamu agak beda, cuman agak bedanya tuh gak dikasih tahu kayak gimana. Pokoknya intinya nyokap gue ngasih pesan, kamu bakal ke Jawa, ke Pulau Jawa. Gue pada saat itu tinggal di Makassar. Kalau bisa kamu jangan pernah temuin ayah kamu. Gue bilang, kenapa enggak gitu. Nyokap gue malah naikin warningnya jadi, oke, kalau kamu bakal ketemuin ayah kamu, jangan pernah sentuh mayat mama. Akhirnya gue tetap cari tuh pas gue pertama kali menginjakan kaki di bandara di Jakarta. Gue cuman punya clue bokap gue di Jakarta. Terus gue cari gitu-gitu, nggak ada yang beda, nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada, ya gue juga nggak tahu yang beda itu apa gitu. Tidak ada artefak tertentu yang menunjukkan identitas dia apa gitu. Pakai anduk di dada kah atau apa, enggak sih, enggak pakai clutch juga gitu. Kenapa ya, apa ya gitu. Terus gue tanya ke nyokap gue ngaku kalau sebenarnya gue udah ketemu nih sama bokap gue. Dia marah banget. Emang apa sih alasannya gue nggak boleh ketemu sama dia? Ayah kamu gay. Kayak, ayahku gay. Perasaan, oh gay gitu. Sedih sih awalnya. Pada saat itu tuh masih ada, kayak masih belum bisa nerima gitu. Tapi karena lama-lama terus makin banyak yang dibaca bahwa ternyata ya orang nggak bisa milih gitu. Setelah gue pikir-pikir, kalau gay adalah pilihan, jadi gay di Indonesia tuh banyak banget ruginya gitu. Banyak banget yang memberatkan dia. Kalau ini pilihan, cuman orang gila doang mau milih ini gitu. Itu doang sih. Kalau dulu karena mungkin ada pandangan-pandangan tertentu dari keyakinan, jadi agak sedih. Sekarang mah udah biasa aja. Sayang banget, sayang sama bokap. Sayang. Walaupun dia nggak ngebiayain dulu pas masih kecil ibu yang... Karena kita bukan waktunya buat nyalah-nyalahin, emang kejadiannya kayak gitu. Apa yang bisa kita perbuat setelah itu? Ya udah mau perbaikin keadaannya, buat ngebenci juga bikin capek sendiri, jadi ya udahlah. Nikmati ya, jalanin aja yang ada. Kalau berdamainya gue baru sekitar tahun 2019. 2019 gue baru berdamai. Kayak, oh ini kenyataan hidup gue. Oke. Lalu apa? Oke. Ini cuman jadi cerita pahit doang kah? Di situ gue memilih untuk jadiin itu sebagai gagasan yang bisa bikin gue untuk cerita ke orang-orang. Ada loh kayak gini. Ada loh kalau sama orang tua lo yang kerja lampunya harus terang, nyokap gue kalau gelap oh kerja dia. Kayak gitu, ada loh. Itu gue nerima diri gue seutuhnya. Gue kayak gini, orang tua gue kayak gini, lalu apa? Ya udah, lalu memperbaikinya. Mungkin pada saat gue ngerasa gue beda sih, gue di kampus sih, pas gue di kampus. Gue malu untuk ngakuin diri gue. Sebelum gue ketemu stand up comedy lah, itu. Hidup yang gue ngerasa, wah malu banget ya gue, malu aja gitu rasanya. Kalau ada satu hal yang bisa gue bilang kayak dari kata penerimaan, lu bisa milih baju, lu bisa milih sepatu yang lu suka, tapi lu nggak bisa milih takdir yang lu suka. Lu cuma bisa ngejalanin apa yang ada di depan mata lu dan lu bisa milih apa yang lu pilih. Yang nggak bisa dipilih ya udah jalanin aja. Dengan medium yang gue punya, gue ngerasa kayak cerita yang tadinya pahit gitu, mending gue kenang sebagai komedi daripada dikening jadi tragedi. Kayaknya itu doang sih yang akhirnya gue punya sekarang. Nggak ada sih, nggak ada yang pengen gue ubah. Gue sekarang hidup jauh dari penyesalan, mengamini semuanya, ya, dan gue rasa emang hidup adalah menarik garis dan tidak menggunakan penghapus. Udah, jalanin aja, fokus ke masa depan. Yang broken tuh masa lalunya. Lu masih tetap bisa ngebangun masa depan lu. Dan lakukan itu, cukup fokus ke situ, dan jika masih dihantui oleh masa lalu, ya apa yang bisa lu perbuat untuk bisa ngebuat itu jadi jinak. Cari cara menjinakannya sendiri. Gua dengan komedi. Ya. Itu sih paling.